pribadi yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi yang jujur, pribadi yang benar, yang mempunyai sifat as-sidqu. Sosok ini adalah seorang nabi, ayahnya juga nabi, kakeknya juga nabi, buyutnya juga nabi, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam, putra dari seorang ayah yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah nabi, Yakub adalah putra dari Ishak, Ishak adalah nabi kakeknya, dan buyutnya adalah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, juga seorang nabi. Yusuf adalah seorang nabi, bin nabi, Yakub bin nabi, Ishak bin nabi, Ibrahim alaihissalam. Di mana pada surat Yusuf ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-51 Allah menyebut dua kali. Yang pertama pada ayat 46, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin hudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Ini adalah panggilan dari salah satu dari dua orang yang dulu sama-sama di penjara, Pak. Nabi Yusuf alaihi salam di penjara. Ketika beliau di penjara gara-gara beliau mampu menahan diri dari godaan istri menteri yang bernama Zulaikha, dan menteri tersebut dalam beberapa kitab tafsir disebut namanya Kitfir. Wallahu alam, ya Pak, benar atau salah. Menteri ini namanya Kitfir, istrinya Zulaikha, karena Nabiullah Yusuf alaihi salam tidak mau menuruti apa yang diinginkan oleh Zulaikha, maka sampai dia di penjara. Nah, di dalam penjara ketemu dua orang, dua-duanya mimpi, Pak. Kan begitu, yang satu meras anggur, yang satu membawa roti di atas kepalanya, kemudian datang burung mematoki roti yang dibawa di atas kepalanya itu. Kan begitu. Kemudian mereka berdua bertanya kepada Nabi Yusuf, wahai Nabi Yusuf, apa arti mimpi? Dan memang Nabi Yusuf diberi Allah Subhanahu wa taala diangkat menjadi nabi dan diberi kelebihan untuk mentafsiri mimpi. Maka Nabi Yusuf mengatakan, kamu yang memeras anggur, kamu akan mendapatkan pangkat kedudukan. Kamu akan diangkat menjadi pelayan raja, kamu akan diangkat jadi pelayan raja, kamu akan melayani raja lagi. Kamu akan dekat dengan raja. Sedangkan kamu yang mimpi membawa roti di atas kepala dan dipatoki burung, rotimu itu kamu akan dipenggal, kamu akan dihukum mati. Dan terjadi persis bagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai akhirnya rajanya, Pak, bukan menterinya, rajanya. Ya. Kalau ayah angkat Nabi Yusuf dan ibu angkat ini kan menteri, yaitu Kitfir dan Zulaikha.
Ini yang mimpi adalah rajanya, raja Mesir. Yang raja itu dia mimpi di mana ada sapi 7 kurus, ya, dan sapi jumlahnya 7 gemuk. Sapi yang gemuk 7 itu memakan sapi yang kurus yang jumlahnya 7 itu. Dan juga ada istilahnya ada gandum, Pak. 7 batang gandum hijau, ya, bagus, ya, isinya bagus, dan ada 7 batang gandum yang gandum dan isinya itu sudah kering, tidak bisa diambil. Maka rajanya akhirnya kan istilahnya rajanya bingung, Pak. Ini maksudnya apa? Gitu. Kemudian raja itu tanya kepada pengawal-pengawalnya, tanya kepada menteri-menterinya, tanya kepada rakyatnya. Rakyatnya nggak ada yang tahu. Sampai salah satu dari 2 orang yang dihukum bersama Nabi Yusuf itu akhirnya dia ingat. Baru ketika rajanya mimpi, pengen tahu tafsir mimpi itu apa, semua orang nggak tahu. Baru 1 orang yang dulu pernah ditafsiri mimpinya oleh Yusuf ini baru ingat, oh di penjara ada seorang hamba Allah yang soleh, yang pintar menafsiri mimpi. Padahal Pak, ketika Nabi Yusuf menafsiri mimpinya ketika di penjara, Nabi Yusuf sudah mewanti-wanti, ya, kalau nanti kamu mendapatkan pangkat dekat dengan raja, kamu ingatkan raja tentang saya yang dihukum tanpa salah, tanpa berbuat dosa ini. Tapi ternyata lupa orang tersebut, sampai ketika raja mimpi, rajanya tidak ngerti tafsirnya, akhirnya orang itu akhirnya ingat. Akhirnya dia berkata kepada raja, wahai raja, ya, tolong utus saya ke penjara menemui Yusuf. Akhirnya dia diutus, Pak, oleh rajanya menemui Yusuf. Ketika orang itu sampai ke penjara dan berhadapan dengan Yusuf, dia mengatakan, Yusufu ayyuhas siddiqu. Wahai Yusuf, orang yang sangat-sangat jujur. Wahai Yusuf, orang-orang yang sangat-sangat jujur. Kenapa orang ini mengatakan Nabi Yusuf adalah jujur, Pak? Tafsir mimpinya betul. Nabi Yusuf tidak bohong. Berkata apa adanya tentang tafsir mimpinya tersebut. Makanya orang tersebut pertama kali kembali lagi ke penjara itu, bertemu Nabi Yusuf lagi, ucapan yang pertama kali dikatakan, Yusufu ayyuhas siddiqu. Wahai Yusuf, orang yang sangat jujur dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Akhirnya orang tersebut menceritakan, raja mimpi begini. Akhirnya Nabi Yusuf mengabarkan kepada orang tersebut tafsirnya. Akhirnya orang tersebut datang kepada raja lagi, memberikan tafsir mimpi itu kepada raja. Kan? Singkat ceritanya kan begitu kan, Pak. Ini yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Pak, yang menyebutkan Nabi Yusuf adalah orang yang jujur, adalah ya, ketika raja tersebut mendengar tafsir mimpi dari Yusuf melalui orang tadi, melalui pelayannya tersebut. Akhirnya raja tersebut meminta kepada pelayannya, kalau begitu pergilah ke penjara, keluarkan Yusuf, datangkan kepada saya. Aku akan menjadikan dia penasehat saya. Karena tafsirnya ini luar biasa bagus ini. Ternyata, Pak, ternyata ketika pelayan tersebut datang lagi ke penjara, menyampaikan raja ingin memanggil kamu, mengangkat kamu jadi penasehat, mengeluarkan. Yusuf tidak langsung keluar, Pak. Inilah hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf nggak langsung keluar. Kalau kita kan, wah alhamdulillah.
Disuruh keluar jadikan penasehat, gajinya besar. Pak ya. Wah. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam enggak mau, Pak. Entar dulu. Nabi Yusuf ingin membersihkan namanya. Ya. Karena dulu Nabi Yusuf alaihissalam dihukum, sedangkan Nabi Yusuf tidak salah. Hanya Nabi Yusuf itu tidak mau memperturuti apa yang diinginkan oleh Zulaikha. Makanya Nabi Yusuf bilang kepada pelayannya, bilang kepada rajamu, bagaimana dulu wanita-wanita yang sampai memotong-motong, sampai teriris tangannya ketika mereka memotong buah yang mereka pegang. Ya. Tanyakan kepada rajamu. Betul, Pak. Akhirnya rajanya itu mengumpulkan wanita-wanita dulu itu yang sampai ngiris-ngiris tangannya karena melihat kegantengannya Nabi Yusuf. Dikumpulkan oleh raja. Akhirnya mereka ditanya oleh raja, bagaimana pendapat kalian? Kok sampai kalian itu mengiris-iris tangan kalian ketika mau makan buah? Ketika melihat Nabi Yusuf yang keluar menemui kalian, saking gantengnya, saking tampannya. Maka mereka, Pak, wanita-wanita tersebut mengatakan, qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Mereka mengaku Yusuf itu orangnya baik, Pak. Bahkan wanita-wanita itu, Pak, mereka juga setelah teriris tangannya itu, mereka itu juga membantu Zulaikha. Mereka itu merayu Yusuf alaihissalam supaya Yusuf menturuti keinginannya Zulaikha juga. Itu nanti ada ceritanya, Pak ya. Nanti kita cerita di situ. Mereka mengakui kepada raja, Pak, dia orang baik. Kita sudah rayu dia, kita suruh dia agar mengikuti keinginan ibu angkatnya, tapi ma'alimna alaihi min su. Dia orangnya hebat. Dia betul-betul menjaga diri. Nah, kemudian raja tanya lagi kepada Zulaikha, piye Zulaikha? Saksi semuanya mengatakan dia orang baik. Kamu bagaimana? Kemudian Zulaikha mengatakan, qalat imra'atul azizil ana hashasal haqq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Pengakuan Zulaikha bahwa Yusuf betul-betul orang yang jujur. Ketika ditanya raja saat itu, Pak, Zulaikha mengatakan, sekarang terungkap kebenaran. Akulah ya, yang menggoda dia. Akulah yang mengajak dia berbuat hina. Wa innahu laminas shadiqin. Sesungguhnya Yusuf adalah orang-orang yang betul benar-benar jujur dalam ucapan dan juga dalam perbuatan atau tingkah laku. Sampai 2 kali, Pak. Yusufu ayyuhas siddiqu dikatakan oleh pelayan yang ditafsiri mimpinya. Kemudian Zulaikha sendiri, Pak, yang mengajak Nabi Yusuf berbuat serong, berbuat yang keji, tapi Nabi Yusuf berhasil menolak. Dia sendiri yang mengatakan wa innahu laminas shadiqin. Ya. Inilah kejujuran Nabi Yusuf alaihissalam, mampu mempertahankan harga dirinya, padahal segala sesuatunya sudah siap. Segala sesuatunya menggoda dia dengan kuat. Godaan dan dorongannya sangat kuat, Pak. Zulaikha yo ayu, Nabi Yusuf yo gagah, masih muda, kuat. Rumahnya sepi, gak ada siapa-siapa. Dan Nabi Yusuf pun dirawat dari kecil oleh Zulaikha. Jadi kalau seandainya terjadi itu, Pak, tidak ada orang yang curiga, aman. Begitu, Pak. Godaannya luar biasa. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam mampu membuktikan kejujuran dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kejujuran dia kepada orang, yaitu ayah angkatnya Kitfir, yang selama ini merawatnya, mengasuhnya, memberi dia tempat tinggal, memberi dia makan dan lain sebagainya, memenuhi kebutuhannya. Di sini letak kejujurannya.